Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifa dari jurusan PGMI semester 3. Saya akan menjelaskan tentang toleransi beragama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata toleran itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menegang atau menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendidikan, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Yang benar dan atau yang bertanggung jawab dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara bahasa atau etimologi, toleransi berasal dari bahasa Arab, yaitu tasamuh, yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada. Secara terminologi, menurut Umar Hashim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada hidupnya dan menentukan nasib masing-masing. Istilah toleransi adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun kandungannya. Istilah ini pertama kali lahir di Barat di bawah situasi dan kondisi politis, sosial, dan budaya yang khas. Secara etimologi, istilah tersebut juga dikenal dengan sangat baik di antara Eropa, terutama pada Revolusi Prancis. Hal ini sangat terkait dengan slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang menjadi inti revolusi di Prancis. Macam-macam toleransi terhadap sesama agama. Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakini. Toleransi terhadap non-muslim. Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al-Munawar ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin, tidak melahirkan kerjasama, hanya bersifat toleransi. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif, melainkan kerjasama untuk tujuan bersama sehingga kerukunan antara umat beragama bukan dalam bentuk teoritis. Menurut Harun Nasution, toleransi meliputi 5 hal sebagai berikut. Pertama, mencoba melihat kebenaran yang ada di luar agama lain. Ini kebenaran hal keyakinan ada juga dalam agama-agama. Hal yang sama telah lama diutarakan oleh John Hick dalam bukunya Christian Theology of Religious. Kedua, memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Ketiga, menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama. Tapi perbedaan yang ada dalam agama tersebut. Teori evolusi Darwin misalnya, ia yakin bahwa manusia berasal dari monyet. Setelah melihat banyaknya persamaan antara manusia dan kera, akan tetapi Darwin lupa bahwa manusia juga memiliki perbedaan mendasar yang tidak dimiliki monyet. Selain Harun Nasution, Zuhairi Misrawi juga berpendapat dalam bukunya Al-Quran Kitab Toleransi dengan mengatakan bahwa toleransi harus menjadi bagian terpenting dan lingkungan intagrama dan antaragama. Ia bersumsi bahwa toleransi adalah upaya dalam memahami agama-agama lain karena tidak bisa dipungkiri bahwa agama-agama tersebut juga mempunyai ajaran yang sama tentang toleransi, cinta, kasih sayang, dan kedamaian. Selain itu, Zuhairi memiliki kesimpulan bahwa toleransi adalah mutlak, dilakukan oleh siapa saja yang mengaku beriman, berakal, dan mempunyai hati nurani. Selanjutnya, paradigma toleransi harus dibumikan dengan melibatkan kalangan agamawan, terutama dalam membangun toleransi antara agama. Prinsip-prinsip toleransi beragama.
Dalam melaksanakan toleransi beragama, kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Adapun prinsip tersebut adalah kebebasan agama. Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan atau kebebasan, baik kebebasan untuk berpikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memiliki kepercayaan atau agama. Yang selanjutnya, penghormatan dan eksistensi agama lain. Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada, baik diakui negara maupun belum diakui oleh negara. Selanjutnya, agree in disagreement, setuju di dalam perbedaan, adalah prinsip yang selalu didengungkan oleh Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. Said Agil Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip, yaitu perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan seperti di bawah ini. Pertama, kesaksian yang jujur dan saling menghormati. Semua pihak dianjurkan bahwa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaan di hadapan Tuhan dan sesamanya. Kedua, prinsip kebebasan beragama meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial. Kebebasan individual sudah cukup jelas, setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya. Yang ketiga, prinsip penerimaan, yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Dengan kata lain, tidak menurut proyek yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menurut kemauan kita. Berpikir positif dan percaya. Orang berpikir secara positif dalam perjuangan dan pergaulan dengan penganut agama lain, jika dia sanggup melihat pertama yang positif dan yang bukan negatif. Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kesehatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tautan agama masing-masing. Jadi, toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seorang untuk membiarkan kebebasan pada orang lain dan memberikan kebebasan antara perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al-Munawar, ada dua macam toleransi, yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata dalam penjelasan yang kurang mengenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.